Halo Piwan. Wah, tidak terasa hari ini adalah pembelajaran terakhir kita ya pada subtema 4 di tema 1G. Mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan kembali membahas tentang kalimat perbandingan. Nah, tentu teman-teman sudah tahu ya bahwa benda-benda di sekitar kita memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bahkan hari ini kita akan belajar tentang perbedaan pada permukaan benda. Nah, friends, permukaan benda ternyata ada yang halus dan ada yang kasar. Berikut ini contoh-contoh benda yang permukaannya halus. Kita lihat, friends. Di sini ada contoh bendanya. Kita lihat ya, ini ada perabotan rumah, guci. Lalu ada pakaian, ada cermin, dan ada boneka. Nah, ini adalah benda-benda yang permukaannya halus, lembut, atau licin. Nah, sedangkan benda-benda yang permukaannya kasar, itu ada buah nanas, ada batu, ada kerang, ada pasir. Nah, kira-kira teman-teman, apakah kamu tahu contoh benda lainnya yang permukaannya halus dan kasar? Nanti Miss Julie ingin dengar ya ketika kita belajar online. Nah, berikutnya mari kita lihat. Permukaan ubin halus, sedangkan permukaan batu kasar. Ini juga adalah contoh kalimat perbandingan ya, antara ubin dan batu. Jadi teman-teman tahu ya, bahwa setiap benda pasti memiliki ciri-ciri permukaannya. Ada yang halus dan ada yang kasar. Nah, selain permukaan, sekarang mari kita lihat teks berikut ini. Komang mengelap kaca jendela. Kaca jendela di rumah Komang berbentuk segi 4. Permukaan kaca jendela halus. Berikutnya, Jonas mengikat ban mobil. Permukaan ban mobil kasar. Ban mobil berbentuk lingkaran. Nah, jadi teman-teman, kita dapat membedakan setiap benda berdasarkan bentuknya juga ya. Berdasarkan bentuknya juga. Jadi selain warna, selain ukuran, kita juga bisa membedakan dari bentuk dan permukaannya. Tentu teman-teman sudah bisa ya. Mari kita lihat. Di sini sudah ada soal yang juga sudah terdapat pada buku tematik ya. Nanti kita akan jawab bersama-sama, friends. Kita lihat ciri-cirinya. Coba yang pertama ya. Aku bagian dari tanaman. Aku mempunyai warna yang berbeda-beda. Aku berbau harum. Aku adalah... Nah, nanti kita isi bersama-sama ya, friends. A, B, dan C. Oke? Next. Selain dari bentuk dan permukaan, ternyata benda juga berbeda loh, friends. Bahan pembuatannya. Wah, seperti apa ya Miss Julie? Mari kita lihat. Di sini Miss Julie sudah ada sendok, sudah ada buku, sudah ada gelas, dan terakhir pakaian. Baju, ya. Nah, keempat benda ini memiliki bahan buatan yang berbeda-beda ya. Kita lihat dari sendok. Sendok ini terbuat dari logam. Lalu buku, bahan pembuatannya adalah kertas. Lalu berikutnya gelas. Gelas ini terbuat dari kaca. Dan yang terakhir pakaian atau baju kita ya friends, tentu bahan pembuatannya dari kain. Nah, jadi teman-teman juga sudah tahu ya, ternyata benda-benda di sekitar kita memiliki bahan pembuatan yang berbeda-beda. Berikutnya mari kita lihat. Nah, friends, yang pertama ini, meja, bangku, dan kursi terbuat dari kayu. Kayu dipilih karena sifatnya yang keras dan kuat. Jadi bisa digunakan ya friends untuk membuat meja, bangku, dan lemari.
Nah, sedangkan ban mobil, ban motor, ban sepeda, balon, dan karet gelang terbuat dari karet, ya, terbuat dari karet karena dipilih sifatnya yang lentur. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan ya bahan pembuatan dari tiap-tiap benda. Berikutnya, mari kita lihat buku, majalah, dan koran terbuat dari kertas. Kertas dipilih karena ringan. Dan yang terakhir, kaca, akuarium, dan gelas terbuat dari kaca. Kaca dipilih karena sifatnya yang kuat, tidak menyerap air, dan tembus pandang. Nah, jadi teman-teman sudah semakin tahu ya bahan-bahan pembuatan dari tiap-tiap benda yang ada di sekitar kita. Berikutnya mari kita lihat prakarya dari benda yang mudah dibentuk. Nah, friends, ini adalah contoh hiasan dinding dari pasir. Wah, kita lihat indah sekali ya hasilnya ya. Nah, di sini friends, jadi bahan yang dibutuhkan adalah piring kertas, pasir, cangkang kerang, lem, kertas warna-warni, pensil kuas, dan cat air. Nah, ini adalah beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat prakarya ini. Nah, Miss Julie hanya menunjukkan saja ya, friends, untuk prakarya ini tidak kita buat. Oke? Nah, mari kita lihat. Jadi, plastisin, kertas, dan pasir ini adalah benda-benda yang bisa dibuat menjadi sebuah prakarya. Karena mudah dibentuk ya, friends. Kita lihat, plastisin berubah bentuk karena ditekan. Kertas berubah bentuk karena dilipat. Pasir juga bisa dibentuk ketika dicampur dengan sedikit air ya, sehingga bisa menjadi istana pasir. Nah, bagaimana friends? Jadi ini adalah prakarya atau benda-benda ya, bahan-bahan yang bisa kita buat menjadi sebuah prakarya. Berikutnya menyelesaikan soal cerita pengurangan. Miss Julie yakin teman-teman sudah bisa, tapi mari kita simak sekali lagi. Di rumah Nina ada 72 gelas. Sebanyak 11 gelas pecah. Berapa gelas yang masih utuh? Nah, artinya kalau ada soal seperti ini, tentu kita kurangi ya, friends. 72 dikurang 11. Jangan lupa susun ke bawah agar lebih mudah mengerjakannya ya. Dan mari kita lihat, 72 kurang 11 sama dengan 61. Jangan lupa, karena ini soal cerita, kita buat kalimat matematikanya. Jadi, banyak gelas yang masih utuh, ada 61. Wah, mudah ya friends. Miss Julie yakin teman-teman bisa. Nah, terakhir kita akan melihat hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Mari kita simak friends. 54 ditambah 10 sama dengan 64. Nah, kalau kita kurangi friends, 64 dikurang 10 ya, dikurang 10, hasilnya akan menjadi 54. Nah, ternyata ada hubungannya ya friends antara penjumlahan dan pengurangan. Begitupun ketika kita mengurangi 64 dikurang 54. Hasilnya sama dengan 10. Nah, jadi ini adalah hubungan ya friends antara penjumlahan dan pengurangan. Jadi, teman-teman bisa lihat ya, ternyata penjumlahan dan pengurangan berkaitan. Seperti contoh ini yang Miss Julie tampilkan. 35 ditambah 1 sama dengan 36. 36 dikurang 1 sama dengan 35. Dan 36 dikurang 35 sama dengan 1. Nah, jadi kalau kita lihat friends, angkanya ini sama ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penjumlahan dan pengurangan memiliki hubungan ya,
saling berhubungan. Seperti itu. Nah, nanti kita akan berlatih dari soal yang ada di buku tematik ya. Kita akan kerjakan ketika belajar online. Oke? Dan yang terakhir, menjelaskan penggunaan benda sesuai fungsinya. Nah, friends, di sini Miss Julie sudah ada ember. Nah, kira-kira apa saja ya yang kita butuhkan untuk mencuci sepeda? Nah, nanti Miss Julie mau tanya ya, kira-kira teman-teman sudah tahu belum ya benda-benda apa saja yang ada di sini? Oke? Berikutnya terakhir. Jadi Piwan, ketika kita memiliki benda, kita harus merawatnya ya, dan digunakan sesuai fungsinya, agar benda-benda tersebut awet dan tidak cepat rusak. Nah, perhatikan contoh penggunaan benda-benda berikut sesuai fungsinya. Yang pertama, bermain ayunan tidak sambil berdiri. Yang kedua, menggunakan alat kebersihan yang sesuai. Jadi kalau sapu lidi, gunakan untuk di halaman rumah. Ya, jangan digunakan di dalam rumah, oke? Lalu berikutnya tidak mencoret-coret tembok. Nah, jadi ini adalah cara-cara ya friends untuk menjaga atau merawat benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, Piwan? Nah, jadi ini adalah pembelajaran kita terakhir pada subtema 4. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusi bersama-sama ketika belajar online ya. Oke everyone, terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di video tematik berikutnya. Bye-bye.